semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video kali ini, khususnya video malam minggu ini, aku akan menceritakan salah satu kasus kriminal yang baru saja terjadi sekitar 2 mingguan yang lalu kayaknya ya, yang menimpa seorang wanita yang masih muda. Dan tujuan aku menceritakan video kali ini itu untuk ngasih warning gitu loh ke kita semua, terutama wanita kayak aku dan wanita-wanita lainnya di luar sana. Kalau nggak penting-penting banget jangan keluar rumah, terutama malam hari sendirian lagi, karena kita tuh nggak pernah tahu orang jahat tuh ada dimanapun dan kapanpun, ya kan? Seperti cerita kali ini yang menimpa gadis Malang berusia 24 tahun yang baru aja terjadi, lebih tepatnya pada tanggal 20 Januari 2022 lalu. Buat kalian yang mau tahu nih ceritanya kayak apa sih, langsung aja kita mulai ke kronologi kejadian naas yang menimpa gadis Malang ini. Tapi ya, sebelum aku menceritakan nih tentang kisah yang menimpa gadis Malang berusia 24 tahun ini, aku mau menyampaikan turut berbelasungkawa tentang apa yang terjadi kepada wanita ini, dan semoga wanita ini dan keluarganya juga diberi kekuatan cepat hilang dan pulih dari trauma pasca kejadian yang terjadi dengan dia, dan jangan sampai ada lagi wanita-wanita di luar sana yang mendapatkan perlakuan ataupun pelecehan seperti yang dialami oleh wanita ini. Ini aku cerita aja ya, dan pas survei aja ini aku gemeteran banget. Dan kalau kalian denger suara aku sekarang, beneran kayak kok bisa gitu loh, ada manusia sebejat pelaku-pelaku ini, kok bisa? Ya udahlah, langsung aja kita masuk kronologi kejadiannya supaya kalian tahu nih detailnya dan apa sih sebenarnya yang menimpa gadis Malang ini. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, kasus naas atau pelecehan ini bermulai dari seorang gadis yang berusia 24 tahun. Aku nggak tahu nih nyebutnya gadis atau wanita karena mbak ini atau korban ini belum menikah. Jadi kita nyebutnya wanita aja kali ya biar enak. Wanita berusia 24 tahun ini ingin mengunjungi sang ibu yang berada di Balaraja, Tangerang. Nah, pada saat itu wanita ini tinggal di daerah Serang. Wanita ini berinisial SP, tapi dari sini aku mungkin manggilnya Mbak SP aja kali ya, biar lebih enak gitu nyampeinnya. Nah, Mbak SP ini udahlah ya kan, pada tanggal 20 Januari 2022 lalu itu pergi untuk menjenguk ibunya di Balaraja seperti yang aku bilang, karena ibunya sedang sakit dan baru sampai di Balaraja pada saat itu. Nah, kenapa nih Mbak ini memutuskan untuk pergi langsung ke sana, padahal jam menunjukkan waktu 12 malam. Jadi Mbak itu nekat pergi jam 12 malam demi menjenguk ibunya. Dan kenapa sih harus malam itu? Ya dong, pasti kita nanya kan, kayak nggak bisa besok atau mungkin hari lain. Karena Mbak ini posisinya di Serang kerja gitu loh. Jadi dia nggak mau nggak mau izin kerja juga, tapi dia juga takut nanti nggak ada waktu buat ngejenguk sang ibu. Jadi dia memutuskan untuk malam itu juga jam 12-an malam pergi menjenguk ibunya di Balaraja. Jadi dari Serang ke Balaraja naik angkutan umum, aku masih, ya Allah, gemeteran banget dari tadi, gemeteran, bener-bener gemeteran. Lebih tepatnya dari Serang ke Balaraja. Udah nih kan, nah Mbak ini nunggu angkot yang lewat ya kan. Akhirnya Mbak ini dapat nih satu angkot tujuan ke Balaraja. Tapi sayangnya waktu itu, waktu itu Mbak itu menjadi penumpang satu-satunya. Jadi angkot itu masih sepi, yang ada di angkot itu hanya supir dan kernetnya aja. Tambah Mbak itu kan sebagai penumpang, satu-satunya penumpang dan wanita pula. Jadi mereka bertiga di angkot itu. Awalnya Mbak ini nggak ada mikir yang aneh-aneh dong. Ya udahlah, fokusnya itu kan yang penting sampai ke Balaraja buat ngejenguk ibu gitu loh. Namanya ibu kan, pasti fokusnya larinya ke ibunya. Jadi nggak ada tuh pikiran yang aneh-aneh. Nah, supirnya ini berinisial IS berusia 22 tahun dan kernetnya ini berinisial GG berusia 24 tahun. Udah kan, udah naik angkot tujuan Balaraja. Jalanlah angkot itu menuju Balaraja.
Tapi tiba-tiba sang supir nih ngajak ke pom bensin nih buat ngisi bensin di salah satu SPBU yang arah ke sana. Udah selesai isi bensin, udah full lah, istilahnya full tank itu angkotnya diisi sama bensin. Akhirnya mereka pun teruskan perjalanan dan angkot itu tetap sepi nih. Dari selesai isi bensin pun tetap Mbak SP inilah yang menjadi satu-satunya penumpang yang ada di angkot itu. Terus tiba-tiba aja nih kernet dari angkot itu menutup pintu angkot itu rapat-rapat dan menguncinya. Langsung panik dong Mbak SP waktu itu kan. Nah Mbak SP tuh nanya kenapa gitu loh, kenapa ditutup pintunya, mana malam lagi, takut lah mungkin dia. Terus kernet sama supirnya ini alasan, udahlah Mbak, ada angin lah, ini itulah, ada aja alasan dari kernet dan supirnya ini. Tapi ya Allah, padahal niat Mbak ini itu baik banget, mau ngejenguk dan mau ketemu sang ibu yang baru datang dan dalam kondisi sakit. Naasnya dan malangnya, setelah gak lama pintu angkot itu ditutup, Mbak SP ini dilecehkan lah dengan kernet dan supir itu secara bergantian. Karena Mbak SP ini ngelawan, ngeberontak dengan apa yang dilakuin sama kernet dan supirnya itu secara bergantian itu, akhirnya si kernet ini memutuskan untuk menganiaya Mbak SP dengan cara memukuli kepalanya dengan kursi cadangan yang ada di angkot. Kalian tahu kan kursi cadangan yang suka kecil di pinggir angkot gitu loh, yang ini di sini pintu, terus di sini tuh suka ada kursi cadangan yang agak kecil gitu ukurannya. Nanti kalau ada fotonya aku taruh di sini ya. Nah, dipukulin lah Mbak SP ini pakai kursi cadangan itu sampai Mbak SP ini pingsan. Pas udah tahu Mbak SP ini pingsan, kernet dan supir yang kelakuannya lebih jelek, lebih buruk dari astagfirullahaladzim, Allah binatang, maaf ini mah ya, melancarkanlah aksinya, melampiaskanlah nafsu mereka dengan cara bergiliran, ganti-gantian. Jadi kernetnya dulu, nanti kalau udah baru supirnya, jadi ganti-gantian kayak gitu loh. Pada saat itu di dalam mobil angkot itu dengan kondisi Mbak SP yang pingsan. Kalaupun nih tiba-tiba pas mereka lagi melecehkan Mbak SP ini, Mbak SP-nya bangun, mereka akan kembali memukuli dan menganiaya Mbak SP sampai Mbak SP ini pingsan. Terus ya mereka melecehkan atau ituin si Mbak SP ini nggak cuma 1-2 kali aja, tapi 3 kali 4 kali lebih lah, ganti-gantian, dan itu terus-terusan. Udah nih ya, pokoknya kalau Mbak SP ini bangun dipukulin, selain dipukulin kepalanya sampai pingsan pakai bangku cadangan, Mbak SP ini itu juga dipukulin pakai ban cadangan. Kalian tahu kan ban cadangan itu sebesar apa, seberat apa, dan mereka tega melakukan itu demi hawa nafsu sesaat mereka waktu itu gitu loh. Udah kan, udah selesai menganiaya Mbak SP saat itu, udah selesai melampiaskan nafsunya saat itu, kedua pelaku yang kelakuannya bejat ini akhirnya berniat untuk menghilangkan jejak dengan cara membunuh Mbak SP pada saat itu. Tapi sebelum membunuh Mbak SP nih, setelah menyiksa Mbak SP, melecehkan Mbak SP, dan mereka sekarang mau membunuh, mereka juga mengambil dan mensikat habis semua harta dari Mbak SP, kayak uang, mungkin dompet juga, terutama handphone dari milik Mbak SP ini. Udah keambil semua nih harta bendanya si Mbak SP ini, mereka pun akhirnya memutuskan untuk kita harus melenyapkan Mbak SP ini karena kita nggak boleh ninggalin jejak sedikit pun atas kejahatan yang kita berdua lakukan, kata si kernet sama supir ini, ya kan. Udah nih, mereka jalanlah tuh teruskan menuju jembatan Tirtayasa dan memutuskan untuk mencekik Mbak SP untuk menghilangkan nyawanya. Jadi mereka membunuh Mbak SP ini dengan cara mencekik dan terus memukuli Mbak SP dengan benda-benda tumpul dan benda-benda tadi tuh kayak kursi cadangan, angkot, sama ban cadangan juga, ban serep gitu kan. Udah nih dipukulin, dicekekin terus sampai mereka benar-benar memastikan kalau Mbak SP ini udah meninggal dunia, baru mereka berhenti nih. Nah, ketika mereka mengira, tanda kutip di sini, mereka berdua, supir dan kernet itu mengira bahwa Mbak SP sudah meninggal dunia, mereka akhirnya memutuskan untuk membawa Mbak SP tadi ke jembatan Tirtayasa untuk bisa melemparkan tubuh Mbak SP ke bawah sungai Ciujung. Jadi jembatan Tirtayasa itu kan bawahnya sungai Ciujung kan. Nah, kernet dan supir Rijal ini memutuskan untuk membuang mayat Mbak SP ini
ke dalam sungai Ciujung. Kutip ya mayatnya. Loh, kenapa tanda kutip nih mayatnya? Kenapa tadi aku mengulang-ulang kalimat mereka mengira, ya kan? Karena ketika mereka merasa sudah berhasil melenyapkan Mbak SP dan membuang ataupun menjatuhkan tubuh Mbak SP ke sungai Ciujung itu, keajaiban Allah banget ya. Kalau Allah memang belum menakdirkan seseorang umatnya untuk meninggal dunia, pasti walaupun udah disiksa mati-matian, udah dianiaya sama dua laki-laki dengan kejam, Mbak SP ternyata masih hidup. Karena pas Mbak SP dilemparkan dia pingsan tuh. Nah pas kecebur di air itu, Mbak SP itu bangun dan ternyata untungnya, alhamdulillahnya Mbak SP ini bisa berenang dengan tenaga yang ada, dengan sisa tenaga akibat dia nih sama dua orang yang Mbak SP ini akhirnya pun mencobalah pelan-pelan untuk berenang ke tepi sungai dan meminta pertolongan warga dengan sisa suara aku ya Allah, aku pas baca beritanya lewat di media sosial aja ya, itu kayak aku kayak ngedenger tuh kayak kenapa gitu loh, kenapa. Dan untungnya Allah masih sayang banget kan sama Mbak SP ini, diselamatin dari semua kekejaman dua manusia ini loh, maksud aku ya kan. Dan aku pun ngebacanya itu kayak merinding itu loh, ngomong pun kayak bergetar sampai kayak bener-bener ini orang kok ada yang kayak gini gitu kan, mana kasusnya baru gitu loh. Terus nih udahlah minta tolong kan, berhasil meraih tepi sungai, minta tolong dengan sisa suara dan sisa tenaga yang dia punya. Akhirnya Mbak SP pun berhasil mengeluarkan suara dengan berteriak minta tolong sama warga sekitar. Dan alhamdulillahnya lagi, untungnya lagi, syukurnya lagi, nah, ada warga yang lewat di situ dan mendengar nih rintihan Mbak SP pada jam 12.30 malam, jadi setengah 1 ataupun dini hari pada tanggal 20 Januari itu. Diselamatinlah Mbak SP ini, dievakuasilah dan dibawalah ke Polsek Tirtayasa untuk dibuatkan laporan gitu loh. Jadi buat ditanya sebenarnya apa yang terjadi sama Mbak SP ini. Udah kan, karena udah berhasil dibawa ke Polsek Tirtayasa, dari semua hasil cerita yang diceritakan oleh Mbak SP tentang apa yang dia alami, disimpulkanlah kejadian yang barusan tadi aku ceritakan, ya kan. Terus dari hasil kesimpulan dan cerita yang diceritain sama Mbak SP atau korban ini, akhirnya Polsek Tirtayasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan Satreskrim Polresta Tangerang untuk sama-sama nih mencari siapa pelakunya dan menangkap mereka. Tapi untungnya ya, syukur banget polisi dengan sangat cepat dapat menangkap pelaku. Dalam waktu 2 hari polisi sudah berhasil menangkap pelaku si supir IS dan kernet GG ini, tapi mereka ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda. Jadi yang satunya ditangkap tanggal 22 Januari, yang satunya ditangkap tanggal 23 Januari. Mereka pun berhasil dibekuk, berhasil diringkus waktu itu. Dan polisi pun berhasil mendapatkan semua barang bukti kayak KTP pelaku, terus bukti-bukti yang berasal dari korban kayak handphone korban, terus ada semacam kayak baju korban juga dan harta benda korban lainnya. Udah nih, dari semua bukti-bukti, terutama bukti ini apa? Alat bukti yang penting itu adalah ban serep, kursi cadangan, dan alat tumpul lainnya yang digunakan pelaku untuk menganiaya dan menjadikan itu sebagai alat upaya untuk membunuh Mbak SP atau korban ini. Tapi untungnya gagal kan. Dan setelah diusut sama polisi nih, ternyata dalang ataupun otak dari semua kejahatan yang terjadi terhadap Mbak SP ini, dalangnya itu adalah si supir IS ini. Dialah yang menjadi dalang untuk bukan penculikan sih, jadi kayak apa ya, kekerasan, terus pelecehan dan upaya pembunuhan yang dilakukan oleh 2 orang ini terhadap Mbak SP tadi. Dan kalian mau tahu gak sih, ternyata si supir ini, IS ini, merupakan napi yang sudah pernah napi juga, terus pernah 2 kali di penjara juga, dan dia adalah residivis kasus persetubuhan anak di bawah umur serta
kasus pencurian motor juga. Jadi memang si S ini atau supirnya ini memang dasar kriminal aja gitu loh. Dan dia tuh udah berkali-kali masuk penjara dengan kasus yang mengerikan seperti pelecehan atau persetubuhan anak di bawah umur tadi. Dan dia masih bisa jadi supir angkot, masih melalang buana kemana-mana sampai bisa dapat mangsa. Dan sayangnya Mbak SP ini malangnya, aduh, kasihan banget Mbak SP ini, bener-bener niatnya padahal baik banget mau jenguk ibunya, tapi malah nasibnya itu astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan sampai ada lagi lah korban-korban kayak Mbak ini di kemudian hari, sekarang, besok, dan selamanya pokoknya. Terus si GG apa kabar nih kernetnya, ya kan? Dia napi juga bukan, pernah di penjara juga bukan, enggak. GG ini waktu itu hanya bertugas sebagai eksekutor atau penganiaya korban yang akan dilecehkan oleh mereka berdua. Jadi dia yang bertugas untuk memukuli Mbak SP waktu itu, menganiaya Mbak SP sampai Mbak SP pingsan. Ya pokoknya dia eksekutornya gitu loh intinya. Sama-sama aja kelakuannya, sama-sama kelakuannya, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kadang tuh ya, pikir tuh kayak gini loh, andaikan ada alat di dunia atau yang bisa menangkap radar kalau misalnya kita mau naik angkutan umum, supirnya pedofil gitu kan, atau misalnya supirnya punya niat jahat nih, jadi kita tuh nggak jadi naik angkot dia, tapi kan sayangnya nggak ada. Dan lagi-lagi pun kita memang nggak pernah kan ada pikiran hari ini kayaknya bakal terjadi sesuatu lah. Itu kan sama aja doa kan, namanya ucapan doa, pasti kita juga pengen yang baik-baik. Cuman naasnya dan malangnya Mbak SP ini malah mendapatkan nasib seperti ini gitu loh. Ditanya dong sama polisi, sama mereka berdua ini, sama dua pelaku yang nauzubillah min zalik ini kelakuannya ya, ditanya nih sama polisi, kenapa kalian memperlakukan Mbak SP kayak gitu, kenapa kalian tega berbuat seperti itu kepada korban? Jawabannya apa coba? Nggak ada Pak, cuman ya waktu itu nafsu aja Pak, jadi kita melampiaskannya aja juga. Terus karena kita memang udah ngincer juga sih harta bendanya si Mbak ini. Otak mana otak, hati nurani mana hati nurani, ya Allah, perkara nafsu doang waktu itu dilampiasin dengan cara brutal kayak gitu. Jahat banget sih. Kadang yang lebih nyeremin tuh zaman sekarang tuh bukan hantu, bukan setan, tapi manusia yang kelakuannya kayak setan. Itu lebih menakutkan ya kan. Hantu juga kalau dibacain ayat-ayat tetapi juga rata-rata pada pergi gitu kan. Dan mereka tuh bukan berasal dari dunia kita, tapi ini yang sama-sama dari dunia kita malah kelakuannya melebihi. Entah lagi lah ngomong lagi. Terus buat kedua pelaku, mereka dijatuhi hukuman pasal berlapis. Aku baca ya karena pasalnya terlalu banyak. Jadi ada pasal 365, 285, terus ada pasal 340 dan pasal 338 Jungto KUHP. Dimana dalam pasal itu mencakup tentang kekerasan, pelecehan, terus tindak upaya percobaan pembunuhan yang direncanakan ataupun tidak direncanakan. Hukuman dari semua pasal yang mereka dapatkan adalah hukuman mati. Boleh tepuk tangan? Bagus. Mereka mendapatkan hukuman yang memang lebih pantas dan sangat-sangat pantas mereka dapatkan, ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Dan untuk Mbak SP, semoga dengan berjalannya waktu, walaupun sulit mungkin, traumanya bisa perlahan-lahan hilang dan bisa mendapatkan hidup dan menjalani hidup dengan jauh lebih baik lagi. Banyak mungkin orang-orang yang sayang sama Mbak SP, dan semoga hukuman yang diterima oleh pelaku dua ini itu sudah sangat pantas untuk Mbak SP dan keluarga gitu, ya. Sekali lagi semoga gak ada lagi kasus kayak gini. Buat kalian, terutama wanita, jangan sering-sering keluar malam, terutama sendirian, gak ada yang nemenin. Udah paling aman tuh pergi malam-malam sama orang tua, gak sih? Kadang juga sama selain orang tua tuh kayak cemas-cemas juga gitu kan, gitu loh. Bukan yang kita tuh mendoakan kita tuh bakal kenapa-napa di jalan, cuman lebih baik mencegah kan daripada mengobati, ya dong. Oke, segitu dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Dan duh, lagi udah mau ngomong apa. Oke, like kalau
videonya kalau kalian suka. Komen di bawah nih, kira-kira menurut kalian hukuman ini pantas gak sih diterima sama mereka berdua, atau ada yang lebih sadis lagi mungkin untuk membalas perbuatan bejat dari kedua pelaku? Komen di bawah ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Aku udah gak tau lagi itu udah ngomong berapa kali. Jangan lupa subscribe channel aku kalau yang belum subscribe, nyalain tombol notifikasi juga kalian gak pernah tinggalin info dari channel aku. Oke, aku ngomong ini udah mau menges duluan. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Ingat, kalau nggak penting jangan keluar rumah. Take care untuk diri kamu sendiri. Jaga diri kamu sendiri, karena yang bisa jaga diri kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kayak gitu kita nggak bisa kan ngarepin pertolongan dari orang lain. Ya dong, benar dong. Ya udah, ngomong terus Tasa, ngomong terus. Oke, dadah. Assalamualaikum.